Kenapa kejadian tragis bisa terus terjadi di tempat yang sama? Banyak orang bilang, ini kebetulan. Ada juga yang langsung mengaitkannya dengan hal mistis. Tapi, kalau kita benar-benar mencoba melihat lebih dalam, ini bukan sekadar kebetulan, dan juga bukan sesuatu yang datang dari luar begitu saja. Ada sesuatu yang terbentuk secara perlahan, sesuatu yang tanpa kita sadari, ikut kita ciptakan bersama, sedikit demi sedikit, lewat cara kita melihat, membicarakan, dan merespon sebuah kejadian. Sebelum lanjut, siapapun yang like dan subscribe channel Lagi Viral, aku doain dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Beberapa waktu terakhir, Jembatan Cangar kembali menjadi sorotan publik. Lokasi yang berada di jalur Batu menuju Mojokerto ini mendadak ramai dibicarakan. Tapi bukan karena keindahan alamnya, bukan karena wisata, melainkan karena kejadian-kejadian tragis yang terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Informasi tentang kejadian ini menyebar dengan sangat cepat. Video, potongan rekaman, hingga berbagai narasi bermunculan di media sosial dalam hitungan jam, bahkan menit. Satu peristiwa bisa diketahui oleh ribuan hingga jutaan orang. Perhatian publik pun meningkat drastis. Yang membuatnya semakin mencuri perhatian adalah bukan hanya satu kejadian, tapi munculnya kejadian lain di lokasi yang sama dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Hal ini memicu banyak pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Berbagai reaksi pun muncul. Ada yang merasa takut, ada yang penasaran, ada juga yang langsung mengaitkannya dengan hal-hal di luar logika. Cerita lama kembali diangkat, spekulasi berkembang, dan asumsi menyebar tanpa kepastian. Semuanya bercampur menjadi satu narasi besar yang terus berulang di kepala banyak orang. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang sering terlewatkan. Fokus kita seringkali hanya tertuju pada tempatnya, bukan pada apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal, untuk memahami fenomena seperti ini, kita perlu melihat lebih dalam. Bukan dari apa yang terlihat di permukaan, tapi dari pola yang terbentuk di baliknya. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Di berbagai belahan dunia, kejadian serupa pernah terjadi. Lokasi yang sama, kejadian yang mirip, dan waktu yang berdekatan. Menariknya, pola yang muncul hampir selalu serupa. Dan ini bukan karena tempatnya memiliki sesuatu, tapi karena ada mekanisme tertentu yang bekerja di baliknya. Dalam psikologi sosial, ada fenomena di mana satu kejadian bisa memicu kejadian lain. Bukan secara langsung, tapi melalui pengaruh yang menyebar. Sebuah cerita bisa membuka kemungkinan baru di pikiran seseorang. Bahkan tanpa disadari, fenomena ini dikenal sebagai water effect. Ketika suatu kejadian menyebar luas dan terus dibicarakan, orang-orang yang sedang berada dalam kondisi rentan bisa ikut terpengaruh, bukan karena ingin meniru, tapi karena mulai melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai clustering, yaitu ketika kejadian serupa muncul dalam waktu yang berdekatan dan di lokasi yang sama. Hal ini membuat sebuah tempat terlihat seperti memiliki pola berulang. Padahal sebenarnya itu adalah efek berantai dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Di era media sosial seperti sekarang, efek ini menjadi jauh lebih kuat. Algoritma cenderung mendorong konten yang emosional, yang menyentuh, yang memancing reaksi. Akibatnya, cerita seperti ini terus muncul di layar banyak orang, berulang-ulang tanpa kita sadari. Ketika sesuatu terus muncul, otak kita mulai memprosesnya secara berbeda. Yang awalnya terasa jauh, perlahan menjadi terasa dekat. Yang awalnya terasa tidak mungkin, perlahan mulai terasa mungkin. Batas itu bergeser, sedikit demi sedikit. Paparan berulang ini bisa membentuk cara seseorang memandang sebuah situasi. Bukan berarti langsung meniru, tapi mulai membuka kemungkinan di dalam pikirannya. Dan ini terjadi secara halus, tanpa terasa. Disinilah bagian yang sering tidak kita sadari. Setiap kali sebuah cerita dibagikan, dikomentari, atau diperbincangkan, penyebarannya semakin luas. Tanpa sadar, kita ikut memperkuat pola yang sama. Sementara itu, narasi lain seperti cerita mistis mulai berkembang. Dan memang manusia cenderung mencari penjelasan yang terasa masuk akal secara emosional. Tapi seringkali penjelasan seperti itu justru menjauhkan kita dari akar masalah yang sebenarnya. Kalau kita melihat lebih dalam, faktor yang lebih nyata
justru datang dari kondisi manusia itu sendiri. Tekanan hidup, kelelahan mental, rasa kesepian, dan perasaan yang tidak tersampaikan. Hal-hal ini sering tidak terlihat, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika kejadian seperti ini dikemas menjadi konten dramatis dengan musik sedih, visual yang estetis, dan narasi yang menyentuh. Tanpa disadari, tragedi berubah menjadi tontonan. Ketika sebuah cerita dikonsumsi berulang kali, sebagian orang yang sedang berada dalam kondisi sulit bisa merasa terhubung, bukan karena ingin meniru, tapi karena merasa ternyata aku tidak sendiri. Bayangkan seseorang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, lalu dalam satu hari ia melihat beberapa cerita serupa muncul di layar. Awalnya mungkin hanya lewat, tapi ketika terus muncul, perlahan mulai terasa dekat, dan akhirnya terasa nyata. Yang awalnya terasa asing, mulai terasa biasa. Inilah yang disebut sebagai proses normalisasi. Sesuatu yang dulu terasa ekstrem, perlahan kehilangan jaraknya, dan mulai dianggap sebagai salah satu kemungkinan. Dan ketika emosi mulai mengambil alih, keputusan tidak lagi sepenuhnya logis, tapi dipengaruhi oleh apa yang sedang dirasakan. Di titik ini, seseorang bisa berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Disinilah kita mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang satu individu atau satu tempat, tapi tentang bagaimana sebuah cerita bisa mempengaruhi banyak orang secara bersamaan melalui cara yang tidak terlihat. Kita mungkin tidak pernah berniat memperburuk keadaan. Kita hanya menonton, kita hanya membagikan, tapi ketika itu dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena itu, cara kita merespon menjadi sangat penting. Tidak semua hal perlu disebarkan. Tidak semua cerita harus dijadikan konsumsi publik. Kadang, yang dibutuhkan bukan perhatian, tapi pemahaman. Fenomena ini bukan tentang tempat tertentu, tapi tentang bagaimana pola bisa terbentuk dan terus berulang tanpa kita sadari. Dan kabar baiknya, pola itu juga bisa berubah jika cara kita menyikapinya ikut berubah. Perubahan memang tidak terjadi secara instan, tapi bisa dimulai dari hal kecil, dari cara kita melihat, dari cara kita memahami, dan dari keputusan kita untuk tidak ikut memperbesar sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Dan satu hal yang paling penting, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, jangan pernah berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah jalan terbaik. Selalu ada jalan lain, walaupun mungkin belum terlihat sekarang. Coba cerita ke orang terdekat kamu. Jangan simpan semuanya sendiri. Dan buat kalian yang tinggal di sekitar Cangar, kalau kalian melihat seseorang sendirian di sekitar jembatan, coba dekati dia. Ajak ngobrol, ajak ngopi, tanyakan kabarnya. Siapa tahu kehadiran kecil dari kalian bisa jadi hal besar buat dia. Bilang ke dia, dunia ini masih luas, banyak hal yang masih bisa dijalani, banyak rasa yang masih bisa dirasakan. Dan percaya deh, ayam bakar itu masih enak bro. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa bantu subscribe, karena ke depan kita bakal bahas banyak fenomena lain dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya.